guys, balik lagi bersama gua Andi di Gamersholic Channel. Ya, seperti kalian lihat, sedikit berbeda daripada biasanya. Ada background FF8, Digimon Tamers, Lunar 2, dan sebenarnya banyak banget game yang pengen gue tampilin, cuman nggak muat ya. Jadi gue hanya memilih 3 yang berkesan banget dalam dalam hidup gua pada saat gua pertama kali main game. Dan kalian lihat ada konsol kecil di sini, yaitu PS1 ya. PS1 ini kalau kalian mau tahu, ini adalah konsol pertama kali yang gue punya guys. Ini bener-bener yang pertama kali gue punya. Gue adalah orang yang termasuk paling ketinggalan di antara teman-teman gue, sebaya gue di kelas. Mereka sudah bicara tentang game, sudah sampai kemana, saya hanya pelangak-pelongok guys. Saya tidak mengerti tentang game waktu itu, saya tidak tahu apa itu game, konsol itu seperti apa, saya tidak tahu. Dan suatu ketika pada saat SMP kelas 1, saya punya teman. Lalu teman itu mengajak saya ke rumah dia, karena dia baru membeli konsol PS1 guys. Itu tahun 2001-2002 lah ya, tahun 2001 guys. Dan pada saat itu saya baru pertama kali pencet stick guys. Itu bener-bener baru pencet stick. Dan dia mengajak saya untuk bermain game Digimon Tamers. Ya, itu adalah game pertama kali yang saya punya, yang pertama kali saya mainkan guys. Itu game itu benar-benar membuat saya itu kebawa sampai mimpi guys. Sampai saya pada saat itu saya pulang, saya harus punya konsol seperti itu, yaitu PS1. Tahu nggak apa yang kalian pikirkan pada saat itu? Yang saya pikirkan pada saat itu, saya nggak bisa beli karena nilai saya kan jelek, sekolah saya mah payah guys. Jadi saya hanya cuma bisa ngebayangin sambil merem, sambil saya pencet-pencet stick, merem itu untuk membayangkan game Digimon Tamers-nya itu sendiri. Gila kan? Sama adik saya ngajakin dia. Adik saya yang laki itu saya ajakin begitu, kayak orang goblok guys, beneran. Ya, adik saya sih lebih parah, dia lebih nggak tahu tentang konsol. Mungkin dia juga ikut-ikutan, mungkin karena masih bocah ya guys, saya beda 6 tahun sama saya. Setelah itu saya suka sekali mengkoleksi majalah-majalah game. Jujur guys, game majalah game yang paling saya suka adalah waktu itu Ultima ya guys ya. Kalau kalian tahu Ultima atau Sigma ya, yang terbarunya dulu. Ultima sempat jadi Omega juga ya, dan Hot Game gitu. Nah, saya pertama kali punya majalah itu saya senang banget guys. Senang kenapa? Karena covernya, informasi di dalamnya membuat saya itu kayak wow, game ini ternyata kompleks ya gitu. Grafiknya cakep ya. Saya mah incernya cover yang bagus guys. Kalau cover yang nggak bagus saya nggak beli guys. Jujur, saya dulu waktu itu beli majalah hanya karena covernya doang. Dan lucunya adalah saya baca semua isinya beserta walkthrough-nya. Walkthrough-nya saya baca pada saya belum punya game ya guys. Dan walkthrough-nya itu waktu itu tahun 2002 itu sudah membahas tentang PS2, walaupun ada PS1 cuma sedikit guys ya. Saya baca gitu. Bayangin saya baca walkthrough. Saking minimnya informasi tentang dunia internet gitu. Bahkan saya nggak mengenal internet pada saat itu. Belum ada guys. YouTube juga belum ada ya. Belum ada YouTube, belum ada ya informasi yang gampang lah untuk kita cari pada saat itu ya. Jadi saya melihat majalah game itu seperti wow, jendela dunia guys gitu. Nah, pada saat itulah saya minta sama orang tua saya yang minta untuk belikan PS1. Kalau misalkan PS1 nggak kebeli, ke Sega juga nggak apa-apa deh pak, itu saya bilang gitu. Dan singkat cerita, tibalah saya ke pusat perbelanjaan, itu di Glodok ya guys ya, Glodok Pancoran
Itu saya diajakin sama sama papa saya ya, dia beliin gitu. Wah, itu saya senang banget guys, itu kayak pergi ke tempat surga guys. Itu adalah perasaan yang membuat saya tuh, oh my god, ini kebahagiaan loh gitu, bahagia sekali saya gitu, kebahagiaan yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Jujur aja, saya waktu itu disuruh pilih 20 kaset. Mata saya sampai melihat ini tuh seperti wah, indah gitu loh, indah banget gitu kan. Wah gila, gue tinggal pilih nih kaset mana, akhirnya gue pilih, mentok juga ternyata. Dan game pertama kali yang saya pilih adalah Digimon Tamers. Itu udah pasti guys, itu saya tanya ada Digimon Tamers nggak, Rumble Arena gitu, ada, dapat. Dan game yang kedua yang membuat kesan saya berubah total drastis gitu ya tentang dunia RPG, itu adalah game Final Fantasy 8 guys. Saya akan berikan kalian nih game Final Fantasy 8 ini tidak sengaja saya beli ya. Jadi pada saat saya sudah mentok, cuman ada berapa kaset yang saya kumpulkan, ternyata masih ada sisa. Jadi saya kan disuruh pilih 20 kaset, saya cuma pilih beberapa kaset doang yang saya tahu, dan sisanya saya ngasal gitu kan. Dan dibantu oleh bapak saya sendiri ya. Bapak saya waktu itu menawarkan kontra ya, saya beli aja, dia bilang ini kayaknya seru nih gitu ya, udah saya beli. Pada saat saya beli, saya langsung tertuju dengan wanita cantik guys di FF8, yaitu Rinoa. Saya nggak tahu waktu itu namanya siapa, cuma saya lihat ini covernya keren gitu, dan dia bilang ini 4 disc loh. Saya dalam hati bertanya dan mikir juga di kepala saya, ini game apaan ya, kok 4 disc gitu, satu judul, rugiin saya doang, saya bilang gitu tentunya. Oke, singkat cerita saya pulang. Jujur aja, FF8 tidak pernah saya setel sama sekali. Yang saya setel adalah Digimon Tamers terus, hampir 3 bulan berturut-turut guys. Saya tidak mencoba game lain, bayangkan. Gak tahu kenapa, saya juga gak ngerti. Dan setelah itu saya mencoba tanpa sengaja game Final Fantasy 8. Pada saat saya coba itu, saya lihat eventnya gila guys. Saya langsung jatuh cintrong sama penampakan sosok wanita yang bernama Rinoa. Pada saat itu saya nggak tahu itu siapa. Itu openingnya gila banget guys, itu masterpiece. Itu yang membuat saya melek, hampir nggak berkedip melihat opening itu guys. Bayangkan guys, saya betapa noraknya saya ya gitu ya, karena saya waktu itu benar-benar tidak mengerti tentang dunia gaming sama sekali. Bahkan openingnya seperti itu aja saya langsung kaget gitu lihatnya. Ini cakep banget, real banget gitu loh, kenapa bisa seperti ini gitu. Saya melewatkan game yang keren ini. Dan pada saat saya main, saya nggak ngerti cara mainnya guys, hancur deh pokoknya mainnya. Oke, dan saya langsung loncat ke Lunar 2. Lunar 2 ini adalah game yang saya tamatkan tidak sengaja, yaitu pada saat saya bermain ke rumah teman. Game Lunar 2 ini saya pinjam ya guys, saya nggak beli, saya pinjam, dan ada wardrobe-nya. Saya juga pinjam. Kenapa saya mau main game Lunar 2 ini? Karena dia ada wardrobe-nya guys. Jadi saya ini dulu bermain game tuh kalau nggak ada wardrobe saya nggak mau main. Kenapa? Saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Saya juga nggak tahu mekanisme bermainnya seperti apa. RPG itu saya tidak ada di kepala saya. Apa itu RPG saya nggak tahu gitu ya. Dan akhirnya saya mainkan dengan grafik yang sebenarnya lebih parah dibandingkan FF8, jauh ya, parah banget. Tapi saya mainkan dulu ini, tamatin ini dulu malah. Kenapa? Karena FF8 saya nggak ada wardrobe-nya guys. Saya buka doang,
saya nggak mainin sampai tamat karena saya mentok, nggak ngerti mau ngapain lagi gitu. Jadi Lunar 2 saya tamatkan. Ini adalah game yang menurut saya membawa saya emosional lagi. Kenapa? Salah satu karakter anime, mungkin bukan anime ya, mungkin karakter, mungkin ada filmnya mungkin ya, saya nggak tahu. Ini Lunar ini yang membuat saya juga wow, cakep juga ya ceweknya gitu ya, dan karakter yang berhasil menarik perhatian saya guys gitu, bersama karakter utama yaitu bernama Hiro ya. Kalau nggak salah Hiro, apa saya yang namain Hiro ya, saya lupa pokoknya. Kayak kalau nggak salah Hiro guys. Itu saya udah lama banget udah lupa. Dan ini saya tamatkan dengan baik lah ya, karena saya ada Wutuk ya, jadi saya senang banget itu. Dan pada akhirnya setelah saya bermain ini, saya juga main Digimon World 3. Ya nggak bakal jauh-jauh. Digimon World 3 adalah game RPG pertama kali yang saya tamatkan sebelum saya tamatkan Lunar 2 ya. Jadi urutannya adalah Digimon World 3, Lunar 2 ya, FF8, FF9 gitu. Dan FF7 saya belum pernah tamatin guys. Dan itu adalah salah satu kenangan kecil saya ya. Dan pada hari ini saya ada mendapatkan pesan gitu ya, pada saat saya mendapatkan pertanyaan ya gitu ya, dari salah satu penonton baru ya. Dia bertanya, "Gan, saya lihat-lihat viewernya sedikit, apa sih motivasi Agan untuk membuat YouTube gitu? Padahal kan banyak di luar sana YouTuber yang sudah mulai, tapi karena viewernya sangat sedikit dia keluar gitu, maksudnya dia tidak melanjutkan." Saya menjawab, saya melakukan ini karena saya suka, karena saya punya hobi bermain game, dan saya berharap juga saya mendapatkan teman yang sehobi ya. Saya share lewat YouTube biar mungkin ada orang yang suka sama game yang saya mainkan atau sehobi dengan saya, dan kita bisa menjadi teman. Nah itu yang saya incar ya guys ya. Saya bukan mencari viewer. Kalau saya mencari viewer doang gitu ya, atau mencari materi yang menjadi utama saya pasti akan bermain game-game berat seperti game-game yang terkenal, sorry guys, bukan game berat, game-game terkenal seperti Mobile Legends, mungkin seperti PUBG gitu ya. Dan saya tidak memikirkan apa hobi saya yang sebenarnya gitu. Jadi hobi saya yang sebenarnya adalah bermain game RPG gitu loh. Game RPG lah yang membuat saya itu menjadi sekarang gitu loh, menjadi kepribadian saya sekarang, itu mengubah saya semuanya guys gitu. Walaupun jeleknya saya sampai sekarang nggak pandai bahasa Inggris guys. Sorry guys ya kalau misalkan video ini menurut kalian sangat-sangat tidak penting. Cuman di video ini saya hanya mengutarakan apa yang pengen saya utarakan, dan semoga kalian yang menonton video ini juga mempunyai perasaan seperti saya, dan kalian bisa komentar di bawah gitu ya. Thank you for watching. Bye.